Saudara, pemerintah berencana membatasi BBM bersubsidi 1 September. Tujuannya agar lebih tepat sasaran ke masyarakat yang memang pantas menikmatinya. Pada 2024 anggaran subsidi BBM dan LPG 113,3 triliun rupiah. Kuota subsidi untuk BBM jenis Pertalite adalah 31,7 juta kiloliter, sementara untuk solar 19 juta kiloliter. Dalam realisasinya hingga Juni 2024 sudah ada 15 juta kiloliter Pertalite yang disalurkan. Sementara untuk solar subsidi yang sudah disalurkan 8,8 juta kiloliter. Akan seperti apa skema pembatasan BBM bersubsidi? Bagaimana dampaknya? Dan apa yang harus dipersiapkan agar kebijakan pembatasan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Rencana pemerintah membatasi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi terungkap usai pertemuan 4 menteri di kantor Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono yang hadir dalam pertemuan itu menyebut pembatasan BBM bersubsidi rencananya diterapkan 1 September mendatang. Pembatasan diberlakukan untuk jenis kendaraan tertentu. Tadi bahas masalah BBM, ada pembatasan di kendaraan tertentu 1 September. Kata Wahyu seperti dikutip dari kompas.com Selasa 16 Juli 2024. Sebelumnya Presiden Joko Widodo membantah kabar rencana membatasi BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024. Bahkan menurut Presiden belum ada rencana dan pembahasan mengenai hal tersebut. Enggak. Belum ada. Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga. Mencuatnya pembatasan BBM bersubsidi tanggal 17 Agustus berawal dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyatakan pembatasan ini dilakukan agar BBM bersubsidi menjadi tepat sasaran. Nah, ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kemudian masalah penggunaan bensin. Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat karena Wakil Ketua Komisi Energi DPR Edi Suparno menyebut memang perlu ada evaluasi penyaluran subsidi BBM. Menurut Edi, selama ini kuota subsidi BBM tidak tepat sasaran. Ia bilang 80% pengguna bahan bakar Pertalite dan solar bersubsidi berasal dari kalangan mampu. Saya kira ini bukan masalah opsi ya, bukan masalah pilihan, tetapi memang sebuah dorongan yang tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita hindari. Karena kalau kita tetap memberlakukan subsidi seperti sekarang, katakan tadi subsidinya untuk tahun 2024, khusus untuk Pertalite itu adalah 113 triliun. Nah, kalau 80% penggunanya itu adalah masyarakat yang mampu, artinya kurang lebih 90 triliun subsidi dialihkan untuk masyarakat yang mampu, yang tidak tepat sasaran. Direktur Eksekutif Energi Watch, Daimas Arangga menyebut pemerintah seharusnya memiliki dulu pendataan yang cermat masyarakat yang menjadi target penerima subsidi BBM. Sebab jika tidak, pembatasan BBM subsidi akan berdampak luas kepada masyarakat. Ini merupakan langkah yang kompleks dan juga akan berdampak begitu luas. Karena yang kita tahu saat ini pemerintah masih dalam tahap pendataan ya, bagaimana pemerintah mendata siapa sajakah yang memang selama ini membeli atau menggunakan BBM bersubsidi. Namun memang dari pemutakhiran data dan juga retargeting ya, pemerintah ini seharusnya sudah memiliki data baik itu sinkronisasi dengan data-data P3KE ataupun data masyarakat miskin yang memang layak untuk menerima BBM subsidi. Lalu selanjutnya pemerintah baru bisa melakukan yang namanya pembatasan. Pada 2023, pemerintah menargetkan subsidi BBM dan LPG 74,8 triliun rupiah. Namun dalam realisasinya, pemerintah menggelontorkan hingga 95,6 triliun rupiah. Sementara di 2024, pemerintah menggelontorkan 113,3 triliun rupiah untuk subsidi BBM dan LPG, dari total 186,9 triliun rupiah untuk subsidi energi.
Subsidi energi di tahun 2024 ini naik 28%. Sementara dari anggaran itu, kuota BBM bersubsidi 2024 mencapai 31,7 juta kiloliter untuk Pertalite, yang hingga akhir Juni kuotanya telah digunakan 15 juta kiloliter. Adapun untuk solar, kuotanya dianggarkan untuk 19 juta kiloliter, yang hingga akhir Juni telah digunakan 8,8 juta kiloliter. Selain data penerima manfaat menjadi persoalan, BBM bersubsidi masih bisa dibeli oleh masyarakat umum. Untuk kepentingan sosialisasi, pemerintah juga harus memperbaiki komunikasi mengenai rencana pembatasan subsidi BBM, sebab para pejabat justru berbeda-beda soal rencana penerapannya. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah berencana membatasi BBM bersubsidi per 1 September mendatang. Kita akan bahas bersama anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Golkar, Ridwan Hisyam. Pak Ridwan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga akan sapa pengamat ekonomi energi Fahmi Radi. Pak Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Living. Saya ke Pak Ridwan dulu ya. Pak Ridwan, jadi bagaimana sikap DPR per 1 September BBM bersubsidi akan mulai dibatasi? Anda setuju dengan hal ini? Saya kira isu itu atau informasi itu nggak benar ya. Karena kita kan dengar langsung Pak Presiden bahwa tidak ada. Dan kita di DPR juga tidak pernah membahas ini. Karena posisi DPR hari ini adalah sedang reses sampai dengan tanggal 15 Agustus. Jadi kami semua ada di daerah-daerah, di daerah pemilihan, dan daerah kunjungan-kunjungan kerja. Saya ini juga kemarin masih di Sumbawa Barat. Nah sehingga makanya itu kan isu keluar pada saat selesai rapat ya. Nah memang ada rapat itu, saya melihat rapat itu memang penting seharusnya, yaitu membahas Perpres 191 tahun 2014 ini. Perpres ini dibuat ini pada saat Pak Jokowi sebagai presiden di periode pertama, dan dibuatlah kebijakan itu. Ada 2 kebijakan, yaitu yang untuk penugasan, jadi ada BBM penugasan, dan juga ada yang tertentu. Yang tertentu itu adalah Pertalite dan juga ada solar. Nah, kalau yang Pertalite yang penugasan itu sampai sekarang memang tidak pakai APBN. Yang pakai APBN itu adalah yang disubsidi melalui BBM solar, dan itu kita subsidi per liternya. Di dalam APBN kita Rp1.000 per liter, itu dari APBN itu. Dari APBN, dan itu kita sudah tetapkan sampai tahun 2024 Desember. Jadi kalau ada perubahan di tengah jalan, kita belum tahu. Bisa ada perubahan nanti setelah Presiden mengajukan RAPBN 2025 tanggal 16 Agustus. Itu Presiden akan menyampaikan dan barulah akan dibahas oleh DPR. Jadi kalau umpama 1 September, saya kira bukan pembatasan ya. Jadi mungkin pemerintah selama ini terlalu loss terhadap subsidi-subsidi itu. Nah mereka mau menata kembali lah supaya tepat sasaran seperti sekarang contohnya. Masa ada mobil mewah, bukan mobil mewah lah, tidak mewah tapi kayak Innova itu ngisi Pertalite penugasan itu. Nah itu kan juga tidak mungkin. Jadi itu kalau sepeda motor ya silahkan sepuas-puasnya. Tapi kalau mobil mungkin itu bukan pembatasan ya, itu tidak tepat sasaran. Jadi yang tepat itu bukan pembatasan tetapi menata kembali sasaran-sasaran siapa yang dapat menerima itu. Saya ke Pak Fahmi. Bahasanya menata kembali siapa orang yang berhak dan tidak berhak untuk menerima BBM bersubsidi. Tapi kemudian apa yang harus disiapkan pemerintah agar kalau memang ini betul diberlakukan per 1 September dampaknya tidak terlalu besar? Ya, sebetulnya kajian pembatasan BBM itu sudah dilakukan 3 tahun yang lalu itu ya, tetapi tidak juga diterapkan. Nah, saya menduga Luhut itu gregetan sehingga membuat fait accompli gitu ya. Dan itu fait accompli-nya tadi itu tidak lengkap, tidak jelas, dan dipahami masyarakat bahwa tanggal 17 Agustus akan terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi. Nah ini akan membahayakan timbulnya panic buying gitu ya.
mungkin tanggal 16 mereka kan berbondong-bondong gitu ya. Tapi ini kan sudah direvisi 1 September dari 4 menteri. Nah, itu revisi 1 September sebetulnya nggak harus menetapkan tanggal pasti gitu ya. Tapi yang penting penataan tadi itu tahapan-tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah menemukan dulu mekanismenya seperti apa dalam pembatasan tadi. Misalnya ditetapkan 1.500 cc ke atas. Ini juga nggak mudah untuk diterapkan di SPBU gitu ya. Nah, kalau sudah ada mekanismenya, maka kemudian mekanisme tadi dimasukkan dalam revisi Perpres 191 tadi. Nah, yang ketiga ada sosialisasi gitu ya, agar dalam penerapan tadi tidak begitu banyak menimbulkan masalah gitu ya. Tapi kalau kemudian di pasal 17 diundur tanggal 1 September dan tidak terrealisir, saya kira ini justru kontraproduktif itu, Mbak Alifin. Oke, saya ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, ini seperti tadi kata Pak Fahmi sudah dirumuskan selama kurang lebih sekitar 3 tahun, tertunda-tunda, tidak pernah efektif, katakanlah tata kelola subsidi BBM yang tepat sasaran, bahasanya seperti itu kurang lebih. Seperti apa seharusnya? Itu betul yang disampaikan sama Pak Fahmi, revisi Perpres 191 itu ya Pak Fahmi ya. Itu saya kira sudah disiapkan 3 tahun yang lalu. Tapi pada saat saya wawancara 2 hari yang lalu kan sudah saya sampaikan bahwa subsidi ini adalah dipakai sebagai alat politik. Nah, politiknya belum tepat. Begitu loh. Politiknya belum, apalagi mau kita pemilu kemarin. Bayangkan kalau mau terjadi perubahan, mungkin pemilunya jadi ya bisa berubah lah peta dukungan itu. Nah, maka itu ditunda sampai sekarang. Padahal seharusnya sudah 3 tahun yang lalu kalau mau memperbaiki, mau revisi 191 karena yang namanya Pertalite itu yang kasihan itu Pertamina loh. Pertamina itu penugasan dan untuk mengeluarkan dana itu dia harus anggaran itu tidak bisa Direktur Utama Pertamina atau Direksi Pertamina mengeluarkan begitu saja, tidak bisa, harus ada diputuskan melalui RUPS itu karena pemegang saham harus juga ikut menyetujui. Nah, Pak Ridwan, maaf saya potong. Jadi gini, kalau tadi kata Anda selama ini mungkin timing politiknya belum tepat, makanya ditunda-tunda selama 3 tahun. Nah, ini kan keluar nih tanggal 1 September. Pak Jokowi kan selesai di Oktober. Apakah menurut Anda ini timingnya sudah tepat untuk menata ulang BBM bersubsidi di 1 September? Saya kira begini ya kan, kalau Mama September ke Oktober kurang sebulan, serahkan aja lah pemerintahan baru supaya kebijakannya juga lebih fresh dan kabinetnya juga kabinet baru, mereka lebih bisa menghayati bagaimana aspirasi masyarakat, karena kan mereka terutama Pak Prabowo Gibran ini kan kampanye kemarin, banyak janji-janji yang diberikan kepada masyarakat. Ya, janji-janji itu harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Saya sudah mengatakan, sudah beberapa kali saya mengatakan di dalam rapat-rapat kerja maupun RDP dengan Pertamina, saya bilang bahwa subsidi itu tidak diberikan kepada produksi. Karena kalau diberikan produk, maka akan tidak tepat sasaran, karena semua orang bisa beli. Kalau ada aturan itu ya istilahnya malingnya lebih hebat daripada polisinya, Mbak. Di situ. Karena ini kan masyarakat luas ini. Jadi harusnya subsidi itu diberikan kepada orang yang tepat. Siapa orang yang tepat? Yang tepat itu adalah orang yang dibuatkan kriterianya, nanti pemerintah lah yang mencari mana orang-orangnya ini. Nah, itulah baru diberi kartu-kartu untuk mereka mendapatkan dana untuk membeli subsidi energi. Nah, saya ke Pak Fahmi, Pak Ridwan. Pak Fahmi, pembatasan BBM bersubsidi ini kan saya bisa katakan ini tersandra konflik kepentingan politik. Kalau kemarin itu ada Pilpres, sekarang kemudian Pak Jokowi mau selesai di Oktober, kemudian tadi Pak Ridwan katakan serahkan saja ke pemerintahan baru. Idealnya tuh kapan? Apakah makin cepat lebih baik atau seperti apa? Saya kira makin cepat lebih baik gitu ya, karena tadi data menunjukkan bahwa selama ini subsidi tadi realisasinya selalu membengkak itu. Nah, kemudian yang kedua itu sekitar 80% dari total subsidi itu salah sasaran. Ada sekitar 80 triliun per tahun, itu salah sasaran. Ini kan dana APBN yang cukup besar yang harus diselamatkan tadi. Maka
ada urgensi yang sangat penting gitu ya, untuk segera melakukan pembatasan. Hanya dalam pembatasan tadi yang perlu dilakukan pertama mekanisme seperti apa. Pertamina menawarkan My Pertamina nggak efektif gitu ya. Kalau menurut saya sementara ini gitu ya, supaya agar diterapkan, buat aja di Perpres itu yang boleh menggunakan Pertalite itu sepeda motor, angkutan kota, angkutan barang, yang lainnya dia suruh pindah ke Pertamax. Baik, artinya aturannya harus dibuat lebih jelas dan juga penerapannya lebih cepat, lebih baik karena ini ujung-ujungnya soal efektivitas penggunaan anggaran nanti ke depannya. Terima kasih Pak Fahmi, terima kasih Pak Ridwan sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.